yang saya sudah sering dengar ya, bahwa kalau green akibatnya mahal gitu Pak. Nah itu yang harus diluruskan Pak. Jadi gini, jadi memang ini ada bangunan biasa, ada bangunan green kan. Memang ada peningkatan biaya gitu Pak. Tapi dari penelitian kita itu kira-kira 4-8% Pak peningkatannya. Kita bandingkan material yang sama, jangan yang ini HC, yang ini pakai emas gitu ya, lantainya nggak gitu ya. Jadi dengan material yang sama, kalau beda-beda cost-nya itu kita tumbahkan jadi kira-kira 4-8% gitu. Oh, nggak terlalu besar ya. Misalnya ini gedung ini dengan kaca clear ya, itu murah kan. Tapi panasnya masuknya banyak, AC-nya bekerja keras, energinya tinggi. Nah kita ganti dengan double glass misalnya, double glass itu lebih mahal. Tapi yang panasnya masuk sedikit, AC-nya juga nggak gitu kerja keras, energinya makin sedikit. Nah perbedaan harga kaca itu yang kita jumlahkan itu menjadi 4%, 8% itu Pak. Dan tapi bangunan yang menggunakan green ini selama 40 tahun usia bangunan itu dia akan saving di operation cost. Kita nanti ada pembandingannya Pak. Jadi ada bangunan biasa yang tidak green dan bangunan yang green. Kalau dihitung seluruh present value daripada pengeluarannya ya, yang ini dan yang ini, itu akan lebih baik yang ini gitu. Karena akhirnya kan 40 tahun itu dia saving terus gitu. Yang savingnya yang borosnya hanya 2-3 tahun kembali ya. Jadi itu hemat terus gitu Pak. Iya betul paham. Nah, nanti kita akan mengadakan satu event yang mengundang developer. Nah kita jelaskan itu nanti Pak. Ada expert dari orang Colliers yang menjelaskan perbedaan antara bangunan biasa dengan bangunan yang green. Secara totalitas itu lebih baik bangunan green gitu. Ya orang nggak sadar kadang-kadang di depan wah mahal 4%, aduh malas nih keluarin duit gitu kan. Tapi kan lihat lagi jangka panjangnya gitu. Savingnya dirasakan sendiri 40% gitu. Welcome to SOS Podcast. Tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast. Kali ini SOS Podcast-nya on location. Kita akan bertemu dengan Ketua GBCI dan juga Senior Director dari Sinar Masland. Kita mau bertemu Pak Ignas di kantornya yang green ini. Kita mau dengar apa yang sedang digalakan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Ignas. Yuk kita ketemu Pak Ignas di dalam. Pak Ignas, terima kasih loh udah menyempatkan waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di tengah waktu kesibukan Bapak. Pak, Bapak kan sebagai ketua dari GBCI ya. Sebenarnya sustainability itu apa sih Pak? Dan apakah green building itu bagian dari sustainability Pak? Jadi sustainability ini adalah satu program di mana kita sebagai perusahaan itu melakukan 3 hal penting ya. Yaitu bagaimana perusahaan itu kan harus mencari profit ya. Bekerja mencari profit. Tapi kemudian kita juga melakukan kegiatan lingkungan. Ya. Bagaimana lingkungan itu juga kita pelihara, karena tanpa lingkungan yang baik, bisnis pun nggak akan jalan dengan baik gitu ya. Kemudian melakukan program sosial pada masyarakat sekitar, supaya masyarakat itu mendukung kita. Ya sampai mereka demo pada proyek kita gitu ya. Nah 3 ini kita rangkai menjadi satu program yang kita namakan program sustainability gitu. Antara mencari profit, memelihara lingkungan dan memelihara masyarakat gitu. Jadi 3 ini menjadi satu gitu. Nah di Sinarmas ini menjadi value yang kita kembangkan di setiap anak perusahaan Sinarmas ya, baik di kertas maupun di tambang dan lain-lain ya, masuk di properti gitu. Nah ini sebetulnya dalam rangka kita kan menghadapi global warming ya, Pak Cik sering dengar ya. Jadi suhu naik turun, lalu gelombang laut mencair dan sebagainya. Itu fenomena yang terjadi sekarang ini dan sangat membahayakan kalau nggak dilakukan upaya-upaya untuk mencegah itu. Dan program-program sustainable development itu adalah program untuk bisa mencegah terjadinya global warming yang cepat di dunia ini gitu ya. Nah itulah makanya green building itu sebagai bagian daripada itu gitu Pak. Nah kontribusi di mana? Jadi masalah global warming ini terjadi karena terlalu banyak karbon ya di atmosfer kita akibat terlalu banyak penggunaan fossil fuel di kendaraan, batu bara dan lain ya. Itu yang menyebabkan panas itu tidak memantul gitu, tapi memantul sedikit ke bumi lagi gitu ya. Jadi mantulnya itu kayak di mobil yang kepanasan gitu ya. Semakin lama semakin panas gitu ya. Nah kita harus mengurangi karbon ini. Nah green building mempunyai juga porsi untuk mengurangi beban karbon yang besar ini. Porsi bangunan itu 40% ya. Lainnya transportasi, energi, kehutanan dan lain-lain. Jadi green building mempunyai tugas untuk mengurangi karbon di alam ini sebesar 40% menjadi 0 pada tahun 2060. Itu tantangannya gitu. Jadi kita bagian daripada program sustainable yang kemudian juga ikut mengurangi global warming itu gitu Pak. Itu intinya begitu gitu. Iya. Jadi Bapak sebagai ketua GBCI yang sekarang nih ya untuk membantu dan juga mengorganize bagaimana
semua developer, semua perusahaan-perusahaan, gedung-gedungnya mulailah bukan hanya keuntungan tapi juga mempersiapkan sustainability untuk berkepanjangan ya. Iya. Dan saya lihat Sinarmas sendiri kan sudah menjalankan ya Pak ya. Sudah. Sebenarnya apa sih yang sustainability yang sudah dilakukan sehingga Bapak mendapat gelar apa ya? Green ada green card atau apa gitu ya? Iya, sebetulnya kalau yang di Sinarmas jalankan itu memang dari awal sudah kita jalankan visi ini gitu ya. Jadi di kita udah ada 14 gedung yang tersertifikat ya. 7 dari kita, 6 dari mitra-mitra kita kayak Unilever, bank-bank dan lain-lain ya. Dan kemudian ada gedung, lalu ada kawasan, lalu ada rumah juga gitu. Jadi 3 ini sudah tersertifikasi semua gitu. Jadi memang kita berusaha untuk bisa mengejar ini sebagai bagian daripada komitmen kita gitu ya. Karena 3 itu harus kita kejar. Kita cari profit pasti gitu kan. Tapi lingkungan juga harus kita maintain juga gitu. Karena ini adalah lingkungan tempat kita hidup di bumi ini gitu. Jadi bumi ini harusnya ya kita menyelamatkan bumi sebetulnya. Dengan memelihara ini ya, bumi itu kita rawat gitu ya sehingga lebih baik, lebih panjang, lebih sustain gitu Pak. Sebenarnya apa sih peran dari GBCI ini untuk mengurangi emisi karbon 0 di 2060 mulai dari sekarang nih Pak, sejak Bapak memimpin ini Pak? Ya memang sesuai dengan target pemerintah ya, yang dituangkan dalam NDC ya. Jadi Indonesia juga mendukung bahwa karbon itu harus 0 di tahun 2060 gitu ya. Nah sekarang beban di bangunan itu 40% dari beban dunia ya. Nah 40% ini harus didukung oleh sektor industri konstruksi. Jadi semua, developer, arsitek, kontraktor, bahan bangunan, dan lain-lain itu harus sama-sama ya mendukung supaya karbon yang sekarang tinggi ini harus menjadi 0 di tahun 2060 gitu. Nah itu tantangan kita semua. Jadi sebetulnya kalau developer yang bergerak itu semua itu nanti akan otomatis bergerak. Jadi bahan bangunan, kontraktor itu karena misalnya syarat dari green building itu ya 30% harus material bersertifikat green label. Nah ini harus dilakukan gitu. Kalau enggak dia nggak akan kepake gitu. Jadi itulah sebabnya maka industri konstruksi ini harus bergerak sehingga pada tahun 2060 semua karbon itu menjadi 0 gitu. Jadi sebenarnya cita-cita besar ini harus efek bola salju ya. Iya betul. Dimulai dari developer. Jadi kenapa developer ini harus sudah bukan memikirkan lagi, melaksanakan gedung-gedungnya dia, bangunan dia semuanya mengarah ke green sustainable ya. Dimana sebenarnya kan kalau nggak salah GBCI juga rencana membangun gedung sendiri ya, kantor sendiri ya, dimana yang bisa gabung di situ atau bekerja sama di situ adalah supplier-supplier yang green ya Pak ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak tentang mimpi Bapak yang sedang Bapak plan nih Pak. Ya baik. Jadi sebetulnya ujung nomor pertama developer gitu ya. Kalau developer bergerak itu kontraktor dan lain-lain akan ikut bergerak juga gitu ya. Sangat strategis posisi developer. Nah bagi developer sebetulnya sekarang belum banyak Pak yang mendapatkan. Baru itu 5% dari seluruh developer ya. Lainnya masih as usual gitu Pak. Nah ini yang harus digerakkan sebetulnya. Gini, mereka berbisnis biasa aja gitu ya, tapi harus di-insert sesuatu gitu. Nah, sesuatu itu adalah aspek green tadi gitu Pak. Jadi maksudnya misalnya bangunan itu harus menghemat energi gitu ya, harus menghemat kemudian air gitu ya, harus memilih material-material yang bisa mengurangi panas gitu ya. Nah kayak gitu-gitu harus dilakukan yang tadinya nggak kepikir oleh developer ya, harus mulai masuk dalam pemikiran developer gitu, dikit-dikit gitu. Saya ingin menggerakkan sebetulnya 95% dari developer itu belum bergerak sebenarnya, baru 5% kira-kira. Jadi masih banyak tugas kita untuk bisa membangunkan ya developer yang lalu bergerak ke arah hijau ini gitu Pak. Betul Pak, itu pasti kan pemimpin itu selalu harus memberi contoh ya Pak. Dan Bapak sudah memberi contoh akan membangun gedung GBCI kan yang sudah green ya. Selain company Bapak sendiri yang sudah melaksanakan, Sinarmas sudah melaksanakan ini. Nah saya berharap mimpi Bapak ini bisa cepat terlaksana dan Bapak sudah memberikan contoh sehingga yang lain yang ikut. Kalau enggak Pak, green itu mahal Pak katanya Pak. Mengurangi profit. Jadi ini dilematis yang saya sudah sering dengar ya bahwa kalau green akibatnya mahal gitu Pak. Nah itu yang harus diluruskan Pak. Jadi gini. Jadi memang ini ada bangunan biasa, ada bangunan green kan. Memang ada peningkatan biaya gitu Pak. Tapi dari penelitian kita itu kira-kira 4-8% Pak peningkatannya. Kita bandingkan material yang sama, jangan yang ini HC, yang ini pakai emas gitu ya, lantainya kayak gitu ya. Jadi dengan material yang sama, kalau beda-beda cost-nya itu kita tambahkan jadi kira-kira 4-8% gitu. Oh, nggak terlalu besar ya. Misalnya ini gedung ini dengan kaca clear ya, itu murah kan. Tapi panasnya masuknya banyak, AC-nya bekerja keras, energinya tinggi. Nah kita ganti dengan double glass misalnya, double glass itu lebih mahal. Tapi
yang panas yang masuk sedikit, AC-nya juga nggak gitu kerja keras, energinya makin sedikit. Betul, Nah betul. perbedaan harga kaca itu yang kita jumlahkan itu menjadi 4%, 8% itu Pak. Ya, Dan total, tapi ya. bangunan yang menggunakan green ini selama 40 tahun usia bangunan itu dia akan saving di operation cost. Ya. Kita nanti ada pembandingannya Pak. Jadi ada bangunan biasa yang tidak green dan bangunan yang green. Kalau dihitung seluruh present value daripada pengeluarannya ya, yang ini dan yang ini, itu akan lebih baik yang ini gitu. Karena Akhirnya kan 40 karena tahun itu dia penghematan saving semua terus ya. gitu. Iya. Yang savingnya yang borosnya hanya 2-3 tahun kembali ya. Jadi itu hemat terus gitu Pak. Ya betul paham ya. Nah, nanti kita akan mengadakan satu event yang mengundang developer. Nah kita jelaskan itu nanti Pak. Ada expert dari orang Colliers yang menjelaskan perbedaan antara bangunan biasa dengan bangunan yang green. Secara totalitas itu lebih baik bangunan green gitu. Ya orang nggak sadar kadang-kadang di depan wah mahal 4%, aduh malas nih keluarin duit gitu kan. Tapi kan lihat lagi jangka panjangnya gitu. Savingnya dirasakan sendiri 40% gitu. Ya. Belum sebenarnya insentif ya. Kalau pemerintah harusnya ada insentif juga lah. Singapura, Malaysia, Filipina semua ada insentif Pak. Saya kalau bicara dengan mereka kadang-kadang kita Indonesia belum ada gitu ya. Pasti ke arah sana Pak, semua mengikuti harusnya saya dunia kira kan. Karena kalau seperti dia nggak ngikuti malah jadi punah kan. Iya, betul. Kalau nggak mau ikut punah karena semua orang sudah mengarah green. Iya. Pembeli-pembeli semua gedung juga kayak kita lihat di Bali ya, itu sudah. Material-materialnya yang green, tidak menebang pohon. Betul. Kayunya kayu yang sepertinya kayu seperti recycle, banyak lah recycle kan, gitu. nggak ditebang pohon Pak. Nah itu yang memang mesti terus digalakan ya. Terus itu Pak. Semua pemain jadi developer, kontraktor, material ya. Betul. Di Sinergi kebetulan bisa ada semua gitu. Jadi nanti saya sebenarnya pengen mengadain satu presentasi lah kalau gedungnya udah kelar desainnya. Nah kita akan jelaskan ke mereka untuk mendukung karena nanti di gedung itu semua pendukung material yang sustainable itu kita pamerkan Pak. Dari sini, dari semen, dari mana gitu. Dia punya sertifikat gitu ya. Iya Pak, tadi kan Bapak ada ngomong mengenai green itu mengurangi karbon sehingga lama-kelamaan akan makin membaik lah ya bumi ini ya. Tapi kan ada sebagian orang bilang kan mahal nih Pak. Bisa di statement dulu mahal itu pengertiannya seperti apa nih Pak? Iya ya, umumnya sih pembangunannya baru sepotong ya. Artinya memang pasti ada peningkatan biaya ya. Kayak contoh tadi kan pasti ada 4-8%, tapi dalam usia bangunan yang 40 tahun itu terjadi penghematan biaya operasional, itu yang dinikmati oleh bangunan gitu kan. Sehingga dia bisa impas sebetulnya gitu. Kan orang nggak sadar, umumnya di depan aja lihatnya wah ini ada penambahan kos jadi malas gitu ya. Jadi sebenarnya mereka harus diberikan informasi, pemahaman bahwa sepanjang usia bangunan harus dilihat kosnya itu gitu. Nanti saya ada orang-orang dari Colliers yang bisa membantu pada waktu saya mau mengadakan developer gathering ya. Mungkin Sarasehan Hijau Indonesia gitu ya. Nanti saya undang developer banyak gitu. Nanti kita akan kasih beberapa clue Pak. Jadi mengapa kita perlu green, global warming, lalu juga ini Pak. Kita kan ada saving kan, ada saving energi, saving air. Nah kalau kita nggak saving ini, generasi kemudian itu nggak dapat apa-apa itu Pak. Itu yang penting juga. Betul. Di green building itu ada saving gitu loh. Saving energi, saving air. Makin panas, material air gitu kan. makin habis. Nanti generasi kemudian itu udah habis semua oleh yang tua-tua kita ini Pak. Gitu. Kayu ditebangin semua. Kacau itu benar. Itu nanti kita masukkan dalam pemahaman itu juga. Lalu nanti tentang cost benefit tadi ya yang dua macam dan juga beberapa loan yang sudah keluar kayak AFC kan ini ada loan untuk green building gitu ya yang udah bisa di setting ya kita keluarin juga di situ gitu. Jadi nanti ada kesempatan nih yang dengan green ada fasilitas perbankannya. Kemudian OJK sudah selesai dengan penghijau itu ya taksonomi hijau sehingga bank-bank itu bisa memberikan yang namanya sustainable financing lebih murah bunganya gitu. Oh, itu bagus sekali itu. Jadi lagi mengarah ke sana gitu Pak. Jadi nanti bangunan yang bersertifikat platinum dan gold itu ya masuk dalam kategori hijau. Yang di bawah itu masih dalam transisi gitu. Nah yang hijau ini nanti ada aturan sehingga bank-bank kan diwajibkan pakai menyiapkan dana berkelanjutan kan dengan bunga murah. Ini yang bisa dipakai gitu Pak. Jadi nanti ada kartu merah buat bank-bank untuk memberikan kredit murah. Nah nanti bank-bank mendapatkan BMPK lebih baik gitu. Sebenarnya keberpihakan pemerintah dengan green sustainable ini sudah sejauh mana nih Pak? Ya, saya kira pertama itu titik tolaknya adalah pemerintah juga punya target national determined contribution ya pengurangan karbon itu 0 pada tahun 2060. Nah itu target nasional gitu ya. Jadi semua orang itu harus menuju ke sana gitu. Di antara sektor bangunan juga menuju ke sana gitu. Nah pemerintah juga memang sudah memberikan banyak support juga ya. Antara lain dalam mulai merintis mengenai pembiayaan hijau gitu Pak. Nah di situ memang OJK sudah membuat suatu aturan mengenai dana berkelanjutan bagi bank-bank. Jadi bank-bank itu harus memberikan porsi sebagian untuk dana berkelanjutan. Artinya dana murah. Harus gitu ya, wajib gitu ya.
Nanti dan seperti apa gitu yang murah itu dan apa imbalannya gitu. Itu sedang dibahas oleh OJK dan Kementerian Keuangan gitu. Tapi yang saya dapat kemarin dari 2 kali meeting dengan OJK tuh ada kategori Pak. Jadi kategorinya misalnya yang bangunan platinum sama gold itu mendapatkan karpet merah gitu. Yeah. Jadi bank-bank itu punya referensi. Jadi yang proyek yang boleh itu yang ini gitu ya. Nah, dari situ bank-bank udah akan membuka diri untuk memberikan kredit murah baik dalam bentuk sustainability link loan atau kredit kontraktor atau kepada konsumen, Pak. Yeah. Pada konsumen juga bisa. Jadi artinya konsumen diberikan bunga yang lebih rendah daripada bunga pasar gitu ya. Ya, KPR-nya ya. Iya, KPR hijau gitu ya. Itu juga akan menjadi pola-pola yang akan dikembangkan seperti itu gitu, Pak. Jadi ini sudah mulai dirintis dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kemudian diluncurkan gitu, aturan-aturan ini gitu. Sebenarnya sudah berapa sih ya pencapaian sertifikasi Green Building Sustainability ini di Indonesia nih, Pak? Ya, jadi kita mulai kira-kira 2012 ya. Sudah cukup lama. Jadi udah ada kira-kira 170 bangunan yang bersertifikat. Itu dari perkantoran, mall, lalu interior, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada 144 lagi yang dengan model lain yaitu model EDGE ya. EDGE itu hanya melihat energi, air, dan material. Itu 144 gitu ya. Jadi totalnya udah 300 sekian gitu. 320 gitu ya. Memang kita harus kejar terus ya karena Singapura udah di atas 1000 Pak. Waduh. Kita Singapura yang kecil begitu 1000 ya. 1000 Pak di atas itu dan memang luar biasa sih. Saya pikir kita tuh harus banyak belajar dari Singapura gitu. Bagaimana dia menggerakkan, pemerintah juga mendukung gitu ya. Itu harus dipercepat seperti itu gitu. Oke Pak, yang terakhir nih Pak. Sebenarnya planning ke depan nih Pak dalam waktu dekat ini nih dari GBCI apa nih Pak sehingga apa yang diwacanakan bisa terrealisir Pak? Tahun depan itu kita udah harus punya kantor ya. Dan kita udah kumpulin dana dari tahun 2012. Jadi kita nanti mau bikin the first sustainable building in Indonesia gitu ya. Wow. Sustainable building pertama di Indonesia benar-benar sustain dari segi desain, konstruksi, energi, air dan sebagainya. Sebagai contoh ya. Dan juga kita dibantu sama Ibu Jessica dari Life Cycle ya. Dia meneliti mengenai carbon embodied di material. Nanti akan kita munculkan material mana yang udah punya carbon embodied-nya gitu. Karena karbon itu kan dari penggunaan AC dan lain itu ada energi karbon. Tapi ada juga karbon yang melekat di material. CO2 kan? Iya, yang melekat di material dia udah hitung berapa gitu. Nanti kita pakai udah terhitung material yang udah ada karbon embodied-nya gitu. Jadi ini yang pertama juga di Indonesia gitu. Mudah-mudahan jadi contoh gedung kita yang pertama gitu Pak. Sustainable building gitu. Luar biasa nih Pak. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa meeting lagi Pak. Tapi di gedung GBCI yang semuanya green ya Pak ya. Oke, thank you Pak Ignas untuk waktunya. Terima kasih sama-sama.